Apa yang dilakukan tim properti ini membuatnya begitu ketat. Bagaimana aku harus menariknya keluar? Guru, aku tidak merasakan energi spiritual apapun darinya. Kita mungkin telah membuat kesalahan. Sega pedang belum padam. Mungkin dia bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Reinkarnasi. Aku kira kau benar-benar seorang leluhur pedang. Ternyata kau hanyalah badut. Apa yang terburu-buru? Properti ini memang agak ketat. Tapi aku tidak pernah bilang aku tidak bisa menariknya keluar. Cukup. Aku tidak punya kesabaran untuk bermain-main denganmu. Pergilah dengan tenang. Ingatlah, terlahir kembali di kehidupan selanjutnya. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Bangkit. The film was translated and narrated by M Media. Pedang pribadi leluhur pedang. Kecuali leluhur pedang sendiri, tidak ada yang bisa membangunkannya. Mungkin, dia benar-benar leluhur pedang. Itu adalah leluhur pedang. Leluhur pedang telah kembali. Astaga, pedang properti ini terlihat persis seperti aslinya. Bahkan bergetar. Dan efek partikel ini, sutradara benar-benar menghabiskan uang untuk ini. Putra Suci, ketika leluhur pedang menekan gua 10.000 iblis saat itu, anomalinya persis seperti ini. Jika dia benar-benar leluhur pedang, kita sama sekali tidak boleh melawannya secara langsung. Mustahil. Dia jelas tidak memiliki fluktuasi tekanan spiritual. Ini bukan kepastian yang terburuk, tetapi kemungkinan yang terburuk. Kita harus kembali ke sekolah terlebih dahulu dan merencanakan dengan hati-hati. Sekte Pedang Rock, mari lihat berapa lama kalian sombong. Begitu leluhur tua Sungai Darah, Sekte Persatuan Bahagia kami keluar dari pengasingan. Kami pasti tidak akan membiarkan satupun dari kalian hidup. Ayo pergi. Ya. Salam leluhur pedang. Salam leluhur pedang. Salam leluhur pedang. Leluhur pedang telah kembali ke tempatnya. Semoga sekolah pedang roh makmur selamanya. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi diinjak-injak dan diganggu oleh orang lain. Lampu abadi di aula leluhur pedang telah dinyalakan untukmu selama 100 tahun. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Kau benar-benar bijaksana. Tepat ketika Putra Suci hampir mencapai tujuannya. Tepat pada saat krusial ini, leluhur pedang kembali. Kau terus bersembunyi di Sekte Pedang Roh sebagai mata-mata, mengawasi leluhur pedang itu. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari leluhur pedang, maka biarlah. Jika dia adalah penipu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana jika dia bertindak persis seperti dia? Saat itu murid utama leluhur pedang, oleh Sekolah Persatuan Bahagia kami, dimurnikan menjadi kuali kultivasi. Jika punya setengah ingatan leluhur pedang, bagaimana mungkin kau tidak mengenali giok ini di pinggangku? Jimat giok murid pewaris langsung. Sosok seperti leluhur pedang. Bagaimana mungkin kau bisa menyamar sebagai dia? Aku melihat rumput mata air tersembunyi di rambut gadis suci yang baru saja diambil Sekte Persatuan Bahagia. Dikejar sampai kau kehilangan ketenangan. Ngomong-ngomong soal adegan barusan, bukankah seharusnya ada aku menggendongmu ala putri? Leluhur pedang tertinggi yang tercatat dalam kitab. Jelas seorang abadi terasing yang dingin seperti es. Mengapa pada saat ini dia menggunakan nada yang begitu sembrono untuk berbicara denganku? Mungkinkah dia tidak puas dengan penampilanku barusan? Leluhur pedang, murid Sekte Pedang Rohku, tidak akan pernah berbohong semudah ini. Beruahanlah yang menahan sekte ini. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa reaksi gadis ini berbeda dari yang aku harapkan? Leluhur pedang begitu dekat dengan putri suci sekolah kami. Mungkinkah kau memiliki niat lain? Aku pernah dengar bahwa leluhur pedang menghormati pedang di atas segalanya dan tidak pernah mendekati wanita. Apa yang kau tahu? Ini disebut membangun chemistry untuk adegan. Apa kau pikir semua orang sepertimu bahkan tidak bisa menemukan posisi kamera?
Lihat ke sana. Leluhur pedang, apa yang kau lakukan? Berpose. Aku sudah melihat lingkungan sekitar. Arah itu yang paling cocok untuk menyembunyikan posisi kamera. Mereka bahkan tidak tahu cara menemukan lensa. Pantas mereka cuma jadi peran pendukung. Memasang pose. Ada apa? Ini adalah mata kuliah wajib bagi aktor. Lihat baik-baik. Itu akan sangat membantumu di masa depan. Tidak perlu bagi peran pendukung kecil sepertimu. Bagaimanapun kau tidak ada The dalam film didikan. was translated and Berlagak narrated misterius. by M Media. Apa kau punya masalah dengan itu? Aku tidak berani. Aku hanya berpikir, jika leluhur pedang punya kemampuan menentang surga, mengapa repot-repot dengan trik kelas 2 seperti itu? Apa yang kau tahu? Ya ampun, hanya mengandalkan gerakan yang diajarkan leluhur pedang, Ruahan berhasil menembus alamnya. Leluhur pedang. Terima kasih atas bimbingan Anda. Kesempurnaan agung inti emas. Ruahan, apa yang terjadi? Kau sudah terjebak di tahap awal alam inti emas selama 3 tahun. Mengapa kau tiba-tiba menembus? Barusan ketika aku melakukan tindakan ini, sebuah gambar tiba-tiba muncul di pikiranku tentang lintasan langkah pengejar bintang pada mural aula leluhur pedang, ki, dan darah di tubuhku sebenarnya secara otomatis beredar mengikuti peta bintang. Hambatan di lautan ki yang telah mandek selama 3 tahun tiba-tiba runtuh. Guru tindakan ini terlihat biasa saja, diam-diam selaras dao langit dan orbit bintang, berbagi asal yang sama dengan manual pedang siklus langit yang diciptakan oleh leluhur pedang. Aku mengerti. Leluhur pedang menggunakan pose Vanner. Diam-diam mengandung niat pedang tertinggi. Berpose ini jelas merupakan metode membimbing ki dengan bentuk. Kau bocah, kau masih berani mempertanyakan leluhur pedang? Mustahil, pasti kakak senior bertapa keras selama 3 tahun. Awalnya sudah berjalan mulus, sudah ditakdirkan baginya untuk menembus hari ini. Aku belum mendapatkan apapun dalam 3 tahun ini. Jika bukan karena bimbingan leluhur pedang, bagaimana mungkin ini menjadi terobosan alami? Bukankah aku baru saja mengajarkan pose keren? Mengapa semua orang menambahkan adegan ekstra? Mereka lebih dramatis dariku sang protagonis. Tidak mungkin aku adalah protagonis. Baiklah, kalian semua harus berkultivasi dengan rajin. Kehadiran kameramu akan lebih baik saat syuting. Aku hampir lupa. Selalu ada kamera yang diam-diam merekamku. Aku adalah aktor profesional. Aku harus menjaga sikap seorang pertapa abadi. Aku tidak boleh keluar dari karakter. Jadi leluhur pedang sudah melihat melalui kultivasiku yang mandek. Itulah sebabnya dia pakai cara yang tampak sembrono untuk membuatku membuang rasa malu duniawi dan menghadapi dao langit dengan hati yang tak kenal takut. Benar-benar layak menjadi leluhur pedang. Tidak mungkin. Bahkan figuran pun sekarang mencoba terlihat keren dan meniru poseku. Ini terlalu kompetitif. Tuan leluhur pedang, cepat-cepat kemarilah. Saat ini, leluhur pedang sekta pedang roh kita telah kembali. Hari ini biarkan Tuan leluhur pedang memberikan bimbingan kepada semua orang mengenai kesulitan yang dihadapi dalam kultivasi dan menyelesaikan keraguan semua orang. Ya ampun. Apa yang terjadi? Adegan ini tidak ada dalam naskah. Leluhur pedang reinkarnasi ribuan tahun dan memiliki pengalaman tak terbatas, membantu murid sek Anda sendiri hari ini untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Kalian sekelompok bajingan, menyelinapkan adegan ekstra, mencoba membuatku terlihat bodoh ya. Apa yang bisa kukatakan? Aku juga veteran akting dari figuran Hengdian 10 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengatasi improvisasimu? Ini hanya improvisasi, bukan? Mari kita lihat siapa yang bisa mengungguli siapa. Tentu saja tidak masalah. Seperti kata pepatah menara 9 lantai. Dimulai dengan setumpuk tanah. Perjalanan 1000 li. Dimulai dengan langkah pertama. Jalan kultivasi menuju surga juga seperti ini. Alasan mengapa kau tidak dapat memahami esensi kultivasi? Justru karena fondasimu tidak stabil. Fondasi tidak stabil. Aku telah berkultivasi selama 100 tahun,
terobsesi untuk meningkatkan alamku. Namun aku selalu kesulitan menembus hambatan. Pasti karena fondasiku lemah dan mengambang. Tuan leluhur pedang benar-benar memiliki mata seperti obor. Jadi begitu. Tidak heran selama proses kultivasi saya selalu merasa seperti hanya kehilangan elemen penting. Bolehkah saya bertanya leluhur pedang, bagaimana kita bisa memperbaiki fondasi kita? The film was translated Kalian para and penipu kecil. narrated by M Media. Aku tak berhenti ganggu sampai kalian tumbang. Ini tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki. Kalau begitu selama ini kau berbicara, bukankah itu semua omong kosong? Leluhur pedang apa? Saya pikir kau hanya berpura-pura. Zhang Ming, jangan kurang ajar. Aku hanya bilang ini tidak bisa diperbaiki. Tapi aku tidak bilang tidak ada solusi. Lalu solusi apa yang kau usulkan? Semua orang tahu itu. Fondasi yang tidak stabil, seperti rumah besar menjulang yang akan runtuh. Meski punya tangan mampu menambah langit, akan tetap sulit untuk membalikkan keadaan. Solusi ini hanya ada satu, dan itu adalah hapus basis kultivasi kalian, dan berkultivasi dari awal. Menghapus basis kultivasi kami. Bukankah itu berarti memulai dari awal lagi? Aku telah berkultivasi selama 20 tahun. Hanya capai tahap pembentukan dasar menengah. Benar, aku juga telah berkultivasi selama puluhan tahun. Leluhur pedang yang terhormat, masalah ini benar-benar terlalu berbahaya. Benar. Hapus kultivasi sama dengan manusia biasa. Kultivasi yang sulit selama sabat ini. Bukankah semuanya akan menjadi lelucon? Apakah tidak ada metode yang lebih aman? Sudah terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Jika kita benar-benar menghapus kultivasi kita, bagaimana adegan ini bisa berlanjut? Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikan ini sekarang. Di mana sutradaranya? Sutradara seharusnya sekarang muncul dan berteriak potongkan. Sudah kuduga kau sama sekali bukan leluhur pedang. Kultivator mana yang akan menghapus fondasinya sendiri? Saya pikir kau hanya menindas kami, yang belum pernah menyaksikan metode abadi sejati. Dan karena itu melontarkan omong kosong di sini. Kau ingin menipu semua murid sekta pedang rohku untuk menghapus kultivasi mereka, mengguncang fondasi sekta pedang rohku. Ketua sekte, orang ini memiliki motif tersembunyi. Dia jelas bukan leluhur pedang sekte kita. Saya meminta ketua sekte untuk menilai dengan jelas. Mengapa orang ini selalu suka mencuri perhatian? Mungkinkah dia penjahat? Leluhur pedang yang terhormat, metode ini terlalu berbahaya. Kami tidak tahu apa-apa. Bisakah gunakan pendekatan berbeda untuk memperbaiki fondasi kita? Kau ingin aku membereskan masalah ini? Tidak mungkin. Dao Agung itu sederhana. Penghapusan kultivasi diri ini tampak berbahaya, tetapi sebenarnya itu adalah katalis yang diperlukan untuk rekonstruksi fondasi Dao. Jika tak hancurkan fondasi duniawi tak murni, bagaimana kau bisa mencapai tulang abadi tanpa cacat? Mau dengan atau tidak, itu terserah padamu. Bagaimana jika gagal? Sekta pedang roh kita mulai saat itu. Bukankah kita akan dibiarkan di bawah belas kasihan orang lain? Ketua sekte saya sangat curiga. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekta Persatuan Bahagia, menyamar sebagai leluhur pedang. Tujuannya justru untuk menggoyahkan fondasi sekta pedang roh kita. Jadi begitu rupanya. Saya tahu gerakan kultivasi ini. Anehnya ganjil. Itu omong kosong dibuat-buat. Sekte Persatuan Bahagia ini benar-benar lisik. Beraninya mereka menoda leluhur pedang kita. Tak termaafkan. Tak termaafkan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Tunggu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ketua sekte Anda tidak perlu menjelaskan untuknya. Dikabarkan bahwa harta penjaga aula leluhur pedang cermin Meridian Roh dapat menerangi 3 jiwa dan 7 roh seorang kultivator. Apakah dia adalah reinkarnasi leluhur pedang? Kita akan tahu dengan sekali lihat. Jika kau ingin melihat, lihatlah. Aku memegang naskah protagonis novel pemenuhan keinginan Sien Se. Bagaimana mungkin aku bisa ditekan oleh kalian semua? Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Cermin Meridian Roh ini tidak akan berbohong untukmu. Jika kau adalah leluhur pedang, segel pedang pasti akan muncul di cermin. Uji aku sesuka kalian. Jika aku bukan leluhur pedang, aku akan tunduk pada penghakiman kalian. Bagus kau mengatakannya sendiri. Bagaimana? Apakah dia atau bukan? Apakah dia leluhur pedang atau bukan? Apa yang terjadi?
Tidak ada akar spiritual di Dantian. Kau pada dasarnya hanyalah penipu fana, penipuan. Pulihkan keyakinan kami pada leluhur pedang. Bunuh dia untuk meminta maaf kepada sekolah pedang roh. Murid-murid sekte pedang roh, dengarkan perintahku. Orang ini secara palsu mengaku sebagai leluhur pedang, berbicara omong kosong, dan menyesatkan banyak orang. Menurut aturan sakti dia pantas. Ambil jantung untuk mengorbankan pedang. Ambil jantung untuk mengorbankan pedang. Ambil jantung untuk mengorbankan pedang. Tidak, tunggu, aku adalah protagonis. Bagian ini tidak ada dalam naskah. Jangan kurang ajar. Apa liruahan? Apakah kau akan mengkhianati sekte? Demi seorang penipu. Aku yakin leluhur pedang bukanlah penipu. Jika bukan karena dia, sekte pedang roh kita pasti sudah lama binasa. Aku bersedia melumpuhkan kultivasiku sendiri dan berkultivasi dari awal untuk membuktikan identitas leluhur pedang. Tidak. Metode ini berbahaya. Kau adalah santa sekte. Jangan bertindak gegabah. Pikiranku sudah bulat. Meskipun aku sedikit tersentuh, perkembangan plot ini, bukankah sedikit salah? Kultivasi pemeran utama wanita hancur. Bagaimana kita seharusnya melanjutkan akting sekarang? Di mana sutradaranya? Ruahan kau. Kakak senior Lee. Aku tak pernah menyangka kau demi seorang penipu, rela melumpuhkan basis kultivasimu sendiri. Tapi apa hasilnya? Kau tidak hanya gagal maju, tetapi malah menjadi cacat. Sudah kubilang dia berbohong. Semua murid, ikuti aku untuk membalas dendam kakak senior. Balas dendam untuk kakak senior. Balas dendam kakak senior. Hentikan. Jika aku menyelesaikan syuting, bagaimana acara ini bisa difilmkan? Apa kalian bahkan bisa berakting? Ini, urat spiritual ruahan, ternyata sedang menyusun ulang. Ini adalah seni pedang ilahi Taisu. Alam tertinggi dari menempa ulang pedang patah. Tak terlihat selama 100 tahun. Jiwa baru lahir. Tahap jiwa baru lahir. Jangan kurang ajar pada leluhur pedang. Ini adalah tanda menempa ulang pedang patah. Dalam seni pedang ilahi Taisu, alam ini hanya dipahami fisik pedang khusus. Dapat dipahami. Tak sangka ruahan melumpuhkan bela diri. Benar-benar akan mencapainya. Mustahil. Melumpuhkan kultivasi seseorang, seharusnya hanya menghasilkan menjadi cacat. Bagaimana mungkin dia bisa? Tuan leluhur pedang menggunakan metode yang menentang langit untuk mencerahkan muridnya. Orang tua ini ternyata ragu-ragu dan bimbang. Aku mohon leluhur pedang menghukumku. Ternyata kami buta dan bodoh. Dan salah menuduh tuan leluhur pedang. Bahkan kakak senior berani melumpuhkan kultivasinya. Apa yang masih kalian takuti? Leluhur pedang berkata untuk berkultivasi dari awal. Itu pasti untuk membersihkan kotoran fana. Ya Tuhan. Para figuran ini berakting dengan hebat. Cara mereka memuntahkan darah terlihat sangat nyata. Bukankah ini lebih baik daripada sutradara tertentu mencari aktor veteran 100 kali lebih kuat? Adegan efek khusus yang luar biasa. Aku mengerti sekarang. Jika mereka memberitahu kami sebelumnya, naskahnya sekarang, aktingnya akan menjadi kaku dan membosankan. Pantas saja sutradara tidak berteriak potong. Jadi dia ingin kita berimprovisasi dengan bebas. Ketua Sekte. Pemimpin Sekte Persatuan Bahagia. Mohon tenangkan amarah Anda. Bukan karena kami menangani masalah dengan buruk. Ini benar-benar karena leluhur pedang dari Sekte Pedang Rock telah kembali. Leluhur pedang. Ya. Mohon Ketua Sekte lihat kebenarannya dengan jelas. Leluhur pedang Sekte Pedang Rock memaksakan diri bereinkarnasi 100 tahun yang lalu. Api karma dari 9 dunia bawah dan mata air kuning membakar 3 jiwa dan 7 rohnya menjadi abu. Sekarang dia bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana mungkin dia bisa kembali? Meskipun orang itu tampaknya sama sekali tidak memiliki kultivasi, dia tetap mampu
Menarik pedang pribadi leluhur pedang. Pedang ilahi Taisu. The film was Siapa bilang translated itu and adalah pedang ilahi narrated by Taisu yang M asli? Media. Aku tahu mengapa itu kebetulan sekali hari itu. Pada saat Genting, leluhur pedang kebetulan kembali. Ini. Apakah maksud ketua sekte? Hanya pedang patah belaka. Berhasil menipu kalian semua. Sekelompok idiot. Sialan. Beraninya dia menipuku. Aku akan pergi lagi. Kali ini, aku pasti akan membuat sekte pedang rod. Bermandikan darat. Dan membawa pedang ilahi Taisu. Kembali. Jangan mengecewakanku lagi kali ini. Ya. Leluhur pedang yang terhormat. Setelah reinkarnasi Anda, akar spiritual Anda belum terbangun. Anda harus mulai dari tubuh fana. Memulihkan tulang pedang. Ini adalah beberapa teknik kultivasi. Bukankah ini hanya berpura-pura berkultivasi? Sebelumnya hanya dengan berpose. Bisa digembar-gemborkan sebagai teknik ilahi. Kali ini, mengikuti naskah. Pasti tidak akan ada masalah. Dan ada ini. Ini adalah yang disegel sekte. Metode penempaan tulang pedang tertinggi. Hanya garis keturunan leluhur pedang yang bisa mewarisinya. Setelah berhasil dikultivasi, diet pedang dapat membelah lautan awan. Baiklah, aku mengerti. Tinggalkan di sini. Aku akan merekam adegan kultivasi nanti. Tuanku, mohon benar-benar ingat untuk berkultivasi. Pergi. Jangan lupa berkultivasi. Pergi. Berlatihlah dengan tekun. Ingat itu. Pergi-pergi. Pergi-pergi. Betapa menjengkelkan. Departemen properti ini, di mana mereka menggali barang antik ini, seseorang yang tidak tahu, akan benar-benar berpikir itu semacam teknik kultivasi yang kuat. Sutradara pasti menginginkan Jenis. Bidikan pedang abadi di bawah bulan ini. Pertahankan pose ini selama setengah jam. Nanti pasca produksi tambah efek langit berbintang. Dan itu akan sempurna. Guru. Guru. Apakah menurutmu leluhur pedang bisa berhasil berkultivasi? 1 malam adalah waktu yang terlalu singkat. Aku perkirakan mungkin. Itu sulit. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Lapor. Pemimpin sekte ini gawat. Sekte Persatuan Bahagia menyerang gerbang gunung kita. Apa? Guru, leluhur pedang saat ini. Leluhur pedang sedang dalam pengasingan. Dia tidak boleh diganggu. Kita harus menggantikan leluhur pedang. Dan menahan mereka sebentar. Ayo pergi. Berhenti. Jangan sakiti murid-murid sekte pedang rohku. Kalian sekte pedang rod. Sungguh rencana yang cerdik. Dengan santai mencari orang bodoh untuk menyamar sebagai leluhur pedang. Dan berpikir itu akan menakuti putra suci ini. Pergi. Sayang sekali. Yang palsu akan selalu palsu. Cepat bawa bajingan itu keluar ke sini. Keluarlah dan hadapi The film aku. was translated Leluhur pedang and sedang dalam narrated by pengasingan. M Media. Aku sarankan kau berhenti sekarang. Ketika leluhur pedang keluar dari pengasingan, dia pasti tidak akan mengampunimu. Kau masih berani berpura-pura bahkan sekarang. Karena memang begitu adanya. Maka tepat di depan semua orang. Aku akan menjadikanmu. Menjadi. Tungku putra suci ini. Kau mencari mati. Bagaimana dia menembus ke
Tahap jiwa baru lahir. Apa yang terjadi? Terakhir kali kita bertemu, dia baru berada di tahap awal inti emas. 200 tahun yang lalu, leluhur pedang dari sekte pedang rohku pernah berkata, sebuah pedang tidak menyerang semut. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa di bawah leluhur pedang, tidak ada yang lemah. Luahan. Setelah restrukturisasi meridian spiritual, dia benar-benar mampu menyebabkan resonansi dengan energi pedang. Dulu, leluhur pedang berkata bahwa kultivator pedang tak butuh bakat tinggi, hanya hati sekuat baja. Jadi, itu benar-benar mungkin untuk mengendalikan pedang dengan niat. Bakat yang menakutkan. Mungkinkah leluhur pedang sekte pedang Rod benar-benar telah kembali? Diam. Itu hanyalah menembus ke tahap Nasten Soul belaka. Bisakah dia benar-benar membalikan langit? Aku lupa memberitahumu. Putra suci ini 5 bulan lalu sudah mencapai kesempurnaan agung tahap Nasten Soul. Tak tahu malu. Kulit putri suci ini memang jauh lebih halus daripada kulit wanita fana. Sayang sekali bahwa tubuh seindah ini sebentar lagi akan menjadi mainan sekte persatuan bahagiaku. Hentikan. Bukankah sekte pedang roh kalian mengklaim bahwa pedang tetap tersarung dan darah tidak menodai pakaian? Ada apa? Pedang leluhur pedang kalian bahkan belum terhunus, tapi darah kalian sudah lebih dulu berceceran di seluruh tanah, bukan? Hari ini, aku akan menggunakan lautan darah sekte pedang roh untuk membuktikan bahwa jalan agung sekte persatuan bahagiaku akan makmur selamanya. Kau bajingan, beraninya kau. Leluhur pedang telah keluar dari pengasingan. Sudah lama sekali aku tidak tidur senyaman ini. Aku tahu itu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Cari kemana-mana tak temukan siapapun. Jadi mereka semua lari ke sini. Diam-diam menambahkan dialog. Kalian semua. Sutradara ini benar-benar berani dalam apa yang dia rekam. Drama sia-sia, bermain di batas seperti ini. Bisakah ini benar-benar lulus sensor? Liwang ini kan. Adeganmu agak berlebihan. Kau harus memperhatikan batas-batasnya. Drama sia-sia kita adalah drama energi positif. Leluhur pedang. Kau akhirnya datang. Apakah ini termasuk menambah adegan? Jika ini direkam dan menjadi topik tren, bagaimana aku harus menjelaskannya? Tapi akting aktris ini benar-benar bagus. Dia menangis hingga hatiku sakit. Penipu. Akhirnya berani keluar. Bahkan sekarang, masih mencoba mengandalkan pura-pura gila dan bodoh. Berbicara omong kosong untuk mengacaukan keadaan. Konyol. Tak sangka setelah sukses kultivasi, kalian semua akan lari ke atas gunung untuk membuat masalah. Apakah kecepatannya seketat ini? Lupakan saja. Siapa bilang aku pemeran utama? Apakah kamu melihat awan di langit itu? Sebentar lagi, akan ada Ki pedang besar turun dari langit. Berjatuhan. Serangan ini, mari kita anggap ini sebagai pertempuran pertamaku setelah meninggalkan gunung. Sepertinya, kebohonganmu menipu dirimu sendiri. Ki pedang besar turun dari langit. Kau tidak mungkin berpikir bahwa kau benar-benar leluhur pedang, bukan? Putra suci, mengapa membuang kata-kata untuk si idiot ini? Cepat bertindak, agar bisa kembali jelaskan ke ketua sekte. Pedang. Datanglah.
Itu benar-benar cukup mengejutkan bagiku. Aku pikir kau si bodoh ini benar-benar punya kemampuan khusus. Tidak ada reaksi. Seharusnya tidak begitu. Mungkinkah mereka menunggu sampai aku selesai syuting, agar pasca produksi menambahkan efek khusus? Tidak mungkin. Aku adalah aktor profesional. Aku harus memiliki keyakinan. Bahkan jika tidak ada efek khusus di lokasi, harus perankan Ki Pedang melonjak. Tampaknya, Ki Pedang yang melambung tinggi dari sebelumnya itu hanyalah tipuan. Kita sudah cukup bermain. Putra Suci, Anda tidak perlu berurusan dengan idiot semacam ini. Biar saya sendiri yang melakukannya. Sudah kuduga. Idiot seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi leluhur pedang? Tampaknya semuanya akan segera berakhir. Kau seorang figuran tanpa, bahkan nama, masih mencoba mendapatkan waktu tayang. Meskipun aku tidak memegang pedang di tanganku, di dalam hatiku, ada 10.000 pedang. Pedang, datanglah. Putra Suci, selamatkan aku. Ini adalah penekanan niat pedang. Dia benar-benar leluhur pedang. Mustahil. Dia jelas tidak memiliki akar spiritual. Ya Tuhan, aku awalnya berpikir, sutradara akan mengatur efek khusus pasca RO di lokasi. Aku tidak menyangka itu terjadi di lokasi syuting ini. Ini terlalu realistis. Tim produksi yang kuat. Hanya saja ledakannya agak mendadak. Aku bahkan tidak sempat memposisikan diri. Tuan leluhur pedang, ini baru beberapa hari. Dan kau sudah bisa mengendalikan energi pedang tajam ini. Sungguh pantas menjadi tuan leluhur pedang. Energi pedang seperti ini. Aku bisa memiliki sebanyak yang aku mau. Baginda leluhur pedang menggunakan kekuatan fana untuk menggerakkan niat pedang Gao surgawi. Baginda leluhur pedang, potensi yang menentang surga ini. Leluhur pedang tak terkalahkan di bawah langit. Leluhur pedang tak terkalahkan di bawah langit. Tuan leluhur pedang Baginda leluhur pedang, tak terkalahkan di bawah langit. tak terkalahkan di bawah langit. Kau benar-benar leluhur pedang. Ada apa? Masih bertingkah bodoh sekarang. Belum memahami situasinya. Seperti yang diharapkan penjahat itu tidak punya otak. Gawat. Lari. Cepat lari. Murid-murid Sekte Pedang Roh, dengarkan perintahku. Dengan leluhur pedang memimpin, tidak satu pun yang boleh dilepaskan. Bunuh mereka. Bunuh. Bunuh. Sepertinya, adegan ini akan segera berakhir. Coba kulihat, apa bagian selanjutnya dari naskah. Ya Tuhan. Adegan selanjutnya ternyata adegan kultivasi ganda intim dengan tokoh utama wanita. Leluhur pedang sungguh murah hati. Saat beri pakaian beliau jaga kepatutan. Jangan gugup. Ketika adegan selanjutnya dimulai nanti, aku akan menggunakan posisi pinjaman. Aku jamin aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Adegan selanjutnya. Apa itu penentuan posisi pinjaman? Ruohan tak mengerti kata leluhur pedang. Kamu bahkan tidak tahu ini. Apakah kamu aktris yang baru debut? Tidak apa-apa. Bagaimanapun ketika saatnya tiba, kamu ikuti saja ritmeku. Aku akan memandumu. Setelah semuanya beres, leluhur pedang akan membimbingku secara pribadi. Itu luar biasa. Tunggu apa lagi? Cepatlah dan mulailah. Jalan kultivasi. Terletak pada. Kalian para aktor, hanya saja tekanan kerja kalian yang biasa terlalu tinggi, dan tubuh kalian terlalu kaku. Eyo, aku akan mengajarimu meditasi dan relaksasi. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan kau adalah salai bulu. Ringan dan melayang. Santai. Benar, santai. Biasanya, kultivasimu terlalu tegang.
Tubuh kalian sangat kaku. Tentu saja sirkulasi energi spiritual terhambat. Kalian harus meregangkan otot dan tulang kalian. Regangkan otot dan tulangmu. Regangkan otot dan tulangmu. Perhatikan baik-baik. Sebagai pelatihan fisik untuk aktor profesional, kalian harus rileks namun terkontrol. Apakah kalian mengerti? Ayo, kalian coba juga. Tidak buruk. Tetap stabil. Jaga lenganmu tetap sejajar. Menekuk ke bawah. Ya turun. Terus. Benar. Benar. Bagus. Jari-jari dirapatkan. Pertahankan keseimbangan. Rentangkan lenganmu. Benar. Seperti aku. Cepatlah. Tetap stabil. Tetap stabil. Ayo. Luruskan ujung kakimu. Dengan begini saat kamera merekamnya, kakimu akan terlihat 10 inci lebih panjang. Leluhur pedang yang terhormat. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Ini disebut panduan profesional. Turun lebih jauh. Benar. Jaga kakimu tetap lurus. Berbanggalah seperti luan biru. Lenganmu harus direntangkan dengan anggun. Barulah kamu akan memiliki aura. Jika kamu tampil bagus, lain kali aku beri kau lebih banyak waktu tayang. Ini benar-benar keterlaluan. Kultivator pedang lakukan gerakan memalukan. Apa kau pikir ini adalah kawasan hiburan? Lihat saja, aku akan menebasmu. Adik seperguruan, emosi yang begitu mudah meledak. Bicarakan saja baik-baik. Tepat sekali. Guru, aku rasa aku telah menembus ke tahap inti emas. Apakah ini tubuh suci 9 Phoenix? Guru, apakah aku juga seperti adik bela diri? The film was Membangkitkan tubuh translated Phoenix. and narrated by M. Tidak mungkin. Media. Melakukan yoga juga disertai efek khusus. Tim efek khusus untuk kru ini sangat hebat. Bagaimana ini mungkin? Efek khusus ini, sumber dayanya terbuang sia-sia. Instruksi yoga dariku kali ini, sungguh luar biasa. Itu hanyalah keterampilan spell. Instruksi santai dari leluhur pedang ini, melampaui 100 tahun latihan kerasmu. Tubuh suci 9 Phoenix ini, dan garis darah Acerluan, bangkit secara bersamaan. Mungkinkah sekte pedang roh kita selama kompetisi akbar, benar-benar memiliki secercah harapan? Ini jelas leluhur pedang. Menggunakan teknik mistis untuk mencerahkan murid. Rahmat kebajikan yang mendalam ini, sekte pedang roh kita tidak akan pernah lupa bahkan untuk selamanya. Adik seperguruan, kekuatan leluhur pedang telah sepenuhnya ditunjukkan. Mengapa kau belum menarik prasangkamu? Tidak, mustahil. Dia tidak mungkin leluhur pedang. Adik seperguruan, sudah sampai pada titik ini, dan kau masih mempertanyakan jika dia bukan leluhur pedang. Bagaimana mungkin dia mengizinkan Jia Yao untuk menembus alamnya begitu cepat, dan mengizinkan Ruohan untuk membangkitkan tubuh sucinya? Adik seperguruan, berhentilah bingung. Cepat dan minta maaf kepada leluhur pedang yang agung, dan menebus kesalahan. Apa hubungannya ini dengan penipu ini? Jelas,
Jia Yao bepergian melintasi daratan bersamaku, mendapatkan banyak pertemuan tak terduga, dan mengumpulkan banyak hal. Inilah mengapa kesuksesan datang secara alami. Adapun Ruohan, ini pasti aura dari Asher Luan, yang menggerakkan garis darahnya. Begitulah cara dia bisa membangkitkannya. Cukup. Berhenti bicara. Karena para murid, semuanya telah membuat kemajuan. Aku secara alami akan pergi dan mencari cara untuk menyelesaikan krisis sekte saat ini. Mengapa aku merasa seperti aku telah dijebak oleh modal? Wanita sebodoh ini juga bisa menjadi aktris. Itulah situasinya. Dalam 1 bulan, kompetisi akbar sekte abadi akan diadakan. Ini menyangkut kelangsungan hidup sekte kita. Kita perlu memusatkan sumber daya kita dan bersiap untuk tanggapan. Tepat sekali. Mulai hari ini, semua sumber daya kultivasi sekta harus dipasok kepada Santa dan Jia Yao untuk memungkinkan mereka meningkatkan kultivasi mereka dan bertarung demi sekte kita. Aku tidak bisa memberi mereka sumber daya. Jika tidak, ketika aku mencaplok sekolah pedang rod, itu mungkin membutuhkan upaya ekstra. Ketua sekte, saya yakin memusatkan semua sumber daya hanya pada Ruohan dan Jia Yao tidaklah pantas. Apa yang kau katakan? Jika semua sumber daya dipusatkan pada mereka berdua, bukankah itu akan mematahkan semangat murid-murid lain? Bukankah kita juga anggota sekte? Benar sekali, kita juga perlu berkultivasi. Jika sumber daya semuanya dipusatkan pada mereka berdua, bagaimana dengan kita? Tepat sekali. Jika sekte menghadapi krisis, bukankah kita masih harus menghadapi musuh? Bukan hanya mereka berdua menyumbang upaya. Benar-benar lancang. Adik seperguruan, tenangkan amarahmu. Prioritaskan gambaran yang lebih besar. Selain itu, mereka juga murid sekte kita bukan? Aku memegang posisi moral yang lebih tinggi. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan tanpa sumber daya. Sekolah pedang rohmu, apa kau pakai lawan jenius sekte? Tuan leluhur pedang. Rencana hebat apa yang Anda miliki? Kau pergi bertanya pada seorang penipu. Apa gunanya itu? Coba kulihat. Sekte Pedang Roh telah jatuh ke dalam krisis sumber daya. Leluhur Pedang memimpin 2 pahlawan wanita untuk keluar dan mencari peluang. Aku mengerti. Sumber daya ini, itu tidak masalah. Jika para murid menginginkannya, biarkan saja mereka mengambilnya. Apa kau tahu apa The yang film kau was katakan? translated Fondasi sekte and kita awalnya narrated by sudah lebih rendah M-Media. dari sekte-sekte mapan lainnya. Jika kita semakin kekurangan sumber daya kultivasi, apa yang akan kita gunakan untuk mengalahkan mereka? Jangan khawatir, aku punya banyak sumber daya. Aku punya sebanyak yang kamu butuhkan. Serahkan Ruohan dan Jia Yao padaku. Aku jamin, aku tidak akan membiarkan kultivasi mereka tertinggal. Benar-benar tidak masuk akal. Wanita gila ini, apa yang kamu tahu? Ruohan, kita akan mencari Jia Yao nanti. Kakak akan membawamu mencari peluang besar. Baiklah. Guru, aku pergi. Adik seperguruan, lihat ini. Dia pikir dengan bersikap sengaja misterius. Dan dengan santai mengarang beberapa kebohongan samar. Aku akan mempercayainya. Ikuti aku. Masalah ini, aku harus menemukan solusi. Semuanya bubar sekarang. Lihat semuanya. Di sini. Di belakang kita ada gunung-gunung yang diselimuti kabut. Di depan adalah permukaan air. Berkilauan terang. Sutradara ingin menggunakan tempat ini sebagai ruang bawah tanah tersembunyi. Ketika kita menangkap ikan besar nanti, ditambah efek khusus cahaya keemasan, itu pasti akan menjadi adegan ikonik. Tapi Tuan Leluhur Pedang, ini adalah kolam pengunci naga. Legenda mengatakan naga iblis kuno ditekan di sini. Ketua sekte melarang keras murid-murid mendekat. Anda menangkap ikan. Tepat sekali. Itulah tepatnya latar belakangnya. Tidakkah kamu menyadarinya? Kabut di atas kolam ini, semuanya sudah diatur sebelumnya oleh tim efek pasca produksi. Apa yang ditunjukkan ini menunjukkan bahwa suasana sudah diatur. Tapi, permukaan air ini belum menunjukkan pergerakan apapun. Bersabarlah.
Sebagai aktor profesional, kita harus memiliki keyakinan. Sutradara, beri aku lebih banyak angin nanti untuk menerbangkan ujung jubahku. Leluhur pedang, hati-hati. Itu adalah naga iblis penjaga kolam pengunci naga. Efek khusus ini cukup bagus. Tim sutradara menyembunyikannya dengan baik. Mereka bahkan mengeluarkan naga. Lihat. Bukankah aku baru saja menangkap ikan? Dalam legenda, naga iblis yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh Raja Abadi, ternyata ditangkap olehmu. Sungguh pantas menjadi leluhur pedang. Tentu saja. Leluhur pedang luar biasa. Hanya dengan santai, Anda bisa menangkap makhluk suci kuno. Adik seperguruan, si gila pedang dugu sudah lama menderita penyimpangan kultivasi. Jika kita mengundangnya keluar dari pengasingan, sekti mungkin menderita akibat buruk. Sudah cukup kakak senior, kau sudah mengomel sepanjang jalan. Aku akan memikirkannya sendiri. Bukankah ini tuan leluhur pedang kita? Mengapa Anda datang ke sini untuk memancing? Apakah Anda tahu tempat apa ini? Tidakkah Anda takut kehilangan nyawa? Tempat apa? Tempat ini adalah kolam pengunci naga. Di dalamnya bersemayam naga iblis kuno. Kultivator biasa. Apalagi memancing di sini. Jika mereka tinggal terlalu lama, nyawa mereka akan dalam bahaya. Naga iblis apa? Apakah kamu berbicara tentang ikan kecil ini? Aku sudah menekannya sejak lama. Itu akan segera masuk ke dalam panci. Lihat. Katamu, ikan ini adalah naga iblis. Apakah kau menganggapku Jiayou, seorang gadis kecil yang belum melihat dunia, dan sama mudahnya untuk dibodohi? Guru, benar-benar ada naga hitam barusan yang muncul dari kolam. Efek khusus. Tidak, naga itu menakutkan. Tapi begitu ia menjulurkan kepalanya, Tuan leluhur pedang langsung memancingnya keluar. Ia bahkan tidak berani mengembuskan napas naga sekalipun. Berhenti bicara omong kosong. Naga iblis di sumur pengunci naga ini adalah spesies langka kuno, dahulu penguasa abadi, bahkan menggunakan 3000 tahun kultivasi. Hanya nyaris berhasil menekannya. Berdasarkan dia, seorang fana tanpa akar spiritual sekalipun. Bagaimana mungkin dia bisa menaklukkan naga iblis? Jiayou, jangan biarkan penipu ini menyesatkanmu. Guru, Tuan leluhur pedang benar-benar luar biasa. Terakhir kali dia mengajariku cara memandu pedang. Efek khusus, pemandangan. Bahkan hantu Azure Luan muncul. Percayalah padaku kali ini saja. Kau, Adik Jumil. Ini adalah alur ceritanya. Ini giliranku untuk pamer. Peri. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertaruh. Jika aku bisa mengambil naga iblis ini dan merebusnya menjadi sup, maukah kau mengakui bahwa aku adalah leluhur pedang? baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kau berhasil mengambil naga iblis ini dan merebusnya menjadi sup ikan. Jiayou, ayo pergi. Kita akan mengikuti si bodoh sombong ini dan melihatnya. Jika dia berani melakukan trik apapun, aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Baiklah. Ayo, kayu bakar. Leluhur pedang. Kudengar leluhur pedang memiliki niat pedang tertinggi dan terlepas dari urusan duniawi. Tapi sekarang, merendahkan diri di depan tungku rusak. Bermain-main dengan benda-benda duniawi. Anda mengklaim sedang berakting. Mengapa Anda tidak berakting sedikit lebih meyakinkan? Peri, mengenai apa yang kau katakan. Belumkah kau dengar? Aroma kehidupan fana adalah yang paling menenangkan hati fana. Adik seperguruan, bantu aku mengambil ikan dari tong air. Memasukkan ikan ini ke dalam panci adalah acara utamanya. Baiklah. Adik bela diri Jiayou, jangan takut. Leluhur pedang ada di sini. Ikan iblis itu tidak berani bertindak lancang. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri. Menyingkirlah. Ini adalah aura dari seni naga murni kekosongan agung.
Dulu, leluhur pedang pakai teknik ini murnikan tulang naga. Tidak masuk akal. Dia hanyalah tubuh fana. Bagaimana dia eksekusi teknik pamungkas leluhur pedang? Itu pasti semacam tipuan dari metode tidak ortodoks. Tunggu. Benda apa ini? Ini adalah barang bagus. Digunakan untuk bumbu dan penambah rasa. Meningkatkan aroma dan rasa. Tapi aroma ini, mengapa aku seperti pernah melihatnya di teks kuno? Sepertinya itu adalah ini dari anggrek sutra cinta yang melilit, sekte persatuan bahagia. Jenis afrodisiak yang kuat ini, bahkan seorang kultivator di alam transformasi jiwa, akan sulit untuk menolaknya. Kau meracuni kami dengan afrodisiak. Apa sebenarnya yang ingin kau capai? Apa? Afrodisiak. Apa kau gila? Bagus. Sungguh leluhur pedang. Sampai menggunakan metode tercela seperti itu? Bahkan jika aku menghabiskan semua kultivasiku hari ini, aku tetap harus. Ini benar-benar afrodisiak. Tapi mengapa aku baik-baik saja? Aku sangat panas. Mustahil. Kru jelas memberikannya ini padaku. Tuan leluhur pedang, kami mencari di beberapa desa fana dan mengumpulkan semua yang Anda The film butuhkan. was translated and Kau telah bekerja narrated by keras. M. Tuan Media. leluhur pedang. Dan ada ini. Saat memasak di dunia fana, mereka semua menambahkan bahan ini. Tim direktur benar-benar perhatian. Bahkan manajer panggung yang mengantarkan propertiku sangat tenggelam dalam peran. Mereka bahkan membawakan bumbu. Bagus. Itu perhatian sekali. Leluhur pedang. Ya Tuhan, aku akan dikutuk. Aku jatuh ke dalam perangkap. Direktur bermaksud untuk menggunakanku untuk efek program. Dia ingin aku menjadi tren di daftar pencarian populer. Menghitung waktu. Obat itu seharusnya segera bereaksi. Tuan leluhur pedang. Aku benar-benar ingin. Tuan leluhur pedang. Aku ingin. Kau. Jangan sombong. Potong. Itu tidak benar. Naskahnya tidak benar. Direktur. Adegan tambahan ini terlalu intens. Direktur. Direktur. Ya Tuhan. Amitabha. Bentuk adalah kekosongan adalah bentuk. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mereka semua melakukannya dengan sukarela. Itu tidak ada hubungannya denganku. Amitabha. Leluhur pedang. Apa yang terjadi di sini? Leluhur pedang, aku minta maaf. Tuan leluhur pedang, saya minta maaf. Maaf. Halo. Katakan. Bagaimana kau ingin mati? Dengarkan aku. Ini semua salah paham. Aku tidak melakukannya. Aku tidak bermaksud. Barusan selama krisis seperti itu, direktur bahkan tidak muncul untuk mengatakan potong. Dia terlalu ceroboh bukan? Masalahnya sudah selesai sekarang. Mari, cicipi. Kau benar-benar memukulku begitu keras. Mau minum? Ambil sendiri. Makanan duniawi ini. Jika kultivator terlalu banyak memakannya, kotoran akan menumpuk di tubuh. Semakin banyak kau makan, semakin tidak murni fisikmu. Seseorang yang berkultivasi tidak akan pernah sepertimu, mendambakan keinginan lidah. Adik seperguruan, jangan dengarkan gurumu. Mari, aku akan menyajikan untukmu. Tidak, terima kasih. Mencari keabadian dan kultivasi seperti menaiki tangga surgawi. Seorang ahli sejati yang perkasa. Bagaimana mungkin mereka sepertimu? Terombang-ambing oleh keinginan ini. Sedangkan aku hari ini, bahkan jika aku mati kelaparan,
Aku tidak akan memakan makananmu. Sungguh babi hutan tidak bisa menghargai makanan enak. Rohan, abaikan mereka. Mari kita makan milik kita. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Aku lihat kau benar-benar lapar. Ya Tuhan. Menerobos alam. Sup ikan ini ternyata memiliki efek membersihkan sumsum dan mencuci urat. Ini bukan ikan biasa. Tentu saja tidak. Guru, aku sudah memberitahumu. Ini adalah itu. Naga iblis dari kolam pengunci naga. Aku belum pernah makan daging naga iblis sebelumnya. Bagaimana kalau kita minum juga? Sama sekali tidak mungkin itu adalah naga iblis kuno. Mungkinkah itu obat suci dari sekte persatuan bahagia? Setelah dikukus dan direbus pada suhu tinggi, efek obat yang meledak, seperti yang diharapkan dari obat suci sekte persatuan bahagia. Jika kalian berdua tidak mau minum, aku akan membuangnya. Jika kita minum, kita minum. Ya Tuhan. Guru, kulit Anda jauh lebih baik. Luka lama yang telah mengganggumu selama bertahun-tahun, semuanya telah sembuh. Ini hanya hidangan, masakan rumahan biasa. Kenapa bisa? Apakah kau ingin minum lagi? Sampaikan perintah ketua sekte. Kompetisi akbar sekte dimajukan. Semua orang segera menuju olah utama untuk berdiskusi. Apa? Naik. Pribadi. Kompetisi akbar akan diadakan dalam 3 hari. Sekte Persatuan Bahagia pasti datang dengan persiapan. Apa yang perlu ditakutkan? Lihat betapa seriusnya mereka berlatih. Selain itu, kau masih punya aku leluhur pedang. Ya Tuhan, apakah figuran benar-benar bekerja sekeras ini? Tunggu tidak. Kekentalan darah ini salah. Ini bukan kantong darah dari Departemen Properti. Ini darah sungguhan. Mungkinkah pasar sekarang memiliki beberapa yang baru, properti darah realistis, yang dapat meniru hal yang nyata dengan sempurna? Ya Tuhan. Salib efek khusus ini terlalu realistis. Dari mana sutradara mendapatkan properti ini? Properti apa? Ini adalah obat trauma, tubuh emas yang berhasil Anda raih dahulu kala. Dibuat khusus secara rahasia untuk sekte. Leluhur pedang, apakah Anda lupa? Benarkah? Mungkin aku sudah terlalu lama melalui reinkarnasi dan melupakan detail-detail kecil ini. Aku tak menyangka mereka lebih mendalami peran dariku. Sutradara ini benar-benar hebat. Sejak aku bergabung dengan kru film ini, aku belum pernah libur sehari pun. Jika bukan karena kemampuan aktingku yang luar biasa. Kru film ini cepat atau lambat akan gagal. Departemen properti sudah gila. Padang properti itu ternyata biasa. Bagaimana jika seorang aktor terluka? Kepala properti, keluar dari sini. Lihat kekacauan besar yang kau buat. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada aktor itu? Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Aku tidak syuting lagi. Apa itu master properti? Leluhur pedang, apa yang sedang Anda bicarakan? Ketika murid berlatih ilmu pedang, terluka adalah hal biasa. Kirim dia ke tetua pil. Dia akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Mungkinkah ini juga bagian dari permainan sutradara? Leluhur pedang. Maafkan saya. Urat dan tulang saya patah. Saya khawatir saya akan membutuhkan istirahat beberapa hari. Leluhur pedang, apakah Anda baik-baik saja? Mustahil. Kalau begitu batu ini pasti terbuat dari busa. Benar. Itu pasti terbuat dari busa. Ini bukan properti. Tidak peduli kru film manapun, mereka tidak akan menggunakan pedang yang diasah untuk syuting. Tepat sekali, pedang ini hanya terlihat nyata.
Pasti seperti ini. Pedang ini ternyata sungguhan. Pasti sutradara yang menyiapkan pengalaman imersif baru. Mencoba memaksaku untuk menampilkan akting yang layak Oscar. Tapi untuk syuting, harus ada kamera. Benar, kamera. Di mana kameranya? Leluhur pedang, apakah Anda baik-baik saja? Rohan, lihat ke sana. Katakan padaku, bukankah ada kamera mini tersembunyi di sana? Apakah Anda baik-baik saja? Apa itu kamera mini? Leluhur pedang, ada apa denganmu? Masih mencoba membodohiku. Baiklah, jika kau tidak mau memberitahuku, aku akan pergi melihat sendiri. Mungkinkah leluhur pedang mengalami penyimpangan kultivasi? Sutradara, kru panggung. Di mana orang-orangnya? Berhenti main-main dan keluarlah. Di mana sudut kamera tersembunyi? Sudut kamera tersembunyi. Di mana itu? Berhenti main-main. Di seluruh gunung ini, hanya tempat ini yang cocok untuk menyembunyikan orang. Tapi di mana orang-orangnya? Di mana kameranya? Setidaknya harus ada sudut kamera tersembunyikan. Sudahkah kau dengar? Leluhur pedang tampaknya agak gila baru-baru ini. Saat itu leluhur pedang secara paksa memasuki reinkarnasi. Dibakar oleh api karma 9 enda. Dan banyak ingatannya tidak lengkap. Itu cukup normal baginya untuk sementara menderita penyimpangan kultivasi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ingatan yang tidak lengkap. Apakah aku benar-benar salah masuk ke dunia sia-sia? Berikan lebih banyak upaya dalam berlatih pedang. Dan kurangi menumpahkan darah di masa depan. Pengambilan gambar kamera. Fokus di sini. Beri aku bidikan gerak lambat 360 derajat. Ucapan orang gila. Kompetisi Akbar Sekte Abadi akan segera dimulai. Mengapa kau tidak bergegas pergi untuk berlatih? Berhenti berakting. Aku bertanya padamu, apakah kau aktor dari catatan kultivasi kekosongan agung? Berapa gaji yang ditawarkan sutradara padamu? Dan lokasi ini, kamera, di mana kau bersembunyi? Apakah itu drone yang mengikuti kita? Apa maksud Tuan Leluhur Pedang? Aku adalah gadis suci dari Sekte Pedang Roh. Aku bukan seorang aktris. Dan kalian semua, aku bertanya padamu, apakah kalian para investor, para aktor cameo yang diselipkan? Leluhur Pedang, apa yang kau bicarakan? Leluhur Pedang, apakah Anda baik-baik saja? Mungkinkah semua ini adalah nyata? Sutradara, aku tidak bisa melanjutkan. Aku tidak bisa syuting lagi. Aku terluka. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Sutradara, Jika kau berani bicara omong kosong lagi dan mengganggu moral, hati-hati aku tidak akan bersikap sopan padamu. Sutradara Zhang, produser Wang. Apakah kalian dengar itu? Berhenti bersembunyi. Urut yang bertanggung jawab di lokasi. Juru kamera, di mana posisi kamera kalian? Berhenti main-main. Jika kalian tidak keluar, aku akan berhenti syuting. Apakah ada yang akan menjawabku? Berhenti mempermainkanku. Jika ini bukan syuting, bagaimana aku harus hidup? Aku. Sutradara. Produser. Kalian semua di mana? Kompetisi Akbar akan segera dimulai. Jika kita tidak segera menyadarkan maniak pedang, seluruh sekte kita akan binasa. Tuan Leluhur Pedang berkata, dia punya cara. Beberapa hari yang lalu, dia masih berada di tempat latihan, membimbing para murid. Saudari muda, saat itu pendekar gila membantai kultivator dari 3 sekte. Melepaskan segelnya, sama saja melepaskan harimau kembali ke gunung. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu? Tapi leluhur pedang yang kalian semua akui. Kalian telah melihat keadaannya saat ini. Dia benar-benar tidak waras. Bahkan jika dia benar-benar leluhur pedang. Apa bedanya antara itu dengan penyimpangan kultivasi? Lebih baik kita ambil risiko dan bertaruh bahwa maniak pedang masih memiliki sehelai kewarasan. Tuan Leluhur Pedang, meskipun dia telah benar-benar gila selama 2 hari terakhir ini, tapi aku percaya padanya. Saya juga percaya. Guru, kalian semua. Baiklah. Kalau begitu, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Obat suci dari... Itu adalah Dugu Maniak Pedang. Dugu Maniak Pedang telah memecahkan segel. Hentikan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melepaskan segelnya? Bunun, mengapa dia gila lagi? Aku akan membantai semua orang di Sekte Pedang Roth. Kendali pedang. Bunun. Ini. Pedang, Tuan Pendekar Gila. Saya adalah murid luar. Tolong jangan bunuh saya. Murid luar. Aku akan tetap membunuhmu. Jia Yao, cepat bawa ketua sekte dan pergi. Ruohan, lindungi para murid dengan baik. Ya. Mereka benar-benar sedang syuting adegan malam. Orang tua bangka, lawanmu ada di sini. Leluhur pedang. Hati-hati. Leluhur pedang. Kamu bahkan lebih pantas dibunuh. Leluhur pedang. Menghindar cepat. Anda bukan tandingannya saat ini. Tidak apa-apa. Aku akan bertindak sendiri. Hari ini aku ingin melihat apakah syuting sebuah adegan benar-benar bisa melukaiku. Tebasan iblis gila. Leluhur pedang. Leluhur pedang. Leluhur pedang. Leluhur pedang. Ini adalah ki pedang yang tak terkendali. Sudah kuduga. Gerakan tak berguna macam apa itu? Itu hanya terlihat mengintimidasi. Itu tidak akan menakuti aktor profesional. Bagaimana itu mungkin? Sekarang, ini giliranku. Pedang, datanglah. Pedang ilahi Taisu. The film was translated and narrated by Bahkan jika kamu M-Media. memiliki pedang ilahi Taisu, lalu kenapa? Aku akan tetap membunuhmu hari ini. Bagaimana ini mungkin? Tingkat kemegahannya cukup tinggi. Sayangnya dalam naskah, aku adalah protagonisnya, orang tua. Kau sudah selesai. Jeti. Dia adalah leluhur pedang yang sebenarnya. Leluhur pedang, mohon maafkan kurangnya pemahaman murid ini. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Tapi kemampuan aktingmu benar-benar luar biasa. Terutama Ruhan. Sesaat barusan, aku benar-benar berpikir, kau benar-benar akan mati. Terima kasih leluhur pedang. Jika Anda tidak datang tepat waktu, hari ini Sekte Pedang Roh akan dibanjiri darah. Benar-benar aktor profesional. Selalu mendalami peran. Mengesankan. Tampaknya semua pengaturan sutradara sebelumnya. Semuanya disengaja. Biarkan ku tenggelam dalam peran. Barulah rasa imersi bisa ditingkatkan. Itu sebabnya dia tidak maju untuk menjelaskan. Sebagai aktor profesional, aku hampir menyia-nyiakan upaya keras sutradara. Sepertinya leluhur pedang belum pulih sepenuhnya. Sutradara, aku minta maaf. Maaf. Aku akan memperhatikan. Sekarang sudah dipastikan bahwa leluhur pedang memang telah kembali dari reinkarnasi. Saya harus mengirimkan informasi ini kembali ke sekte. Salam leluhur tua Sungai Darah. Salam putra suci.
Leluhur tua Sungai Darah. Pasukan dari 7 sekte besar saat ini sedang berkumpul. Setelah kompetisi akbar besok, kita bisa menumbangkan sekte pedang Ron dalam satu serangan. Tugas yang saya berikan kepada Anda. Bagaimana Anda menanganinya? Saya telah memastikan bahwa leluhur pedang sekte pedang Ron adalah Lin Yu. Kekuatannya tak terduga. Dugu maniak pedang tewas oleh satu gerakannya. Saya mendesak ketua sekte untuk membuat persiapan matang. Apel, akan dugu maniak pedang. Tokoh kuat dengan tingkat kultivasi seperti itu tidak bisa menahan satu serangan pedang pun. Sepertinya leluhur pedang benar-benar telah kembali dari reinkarnasi. Apa yang aneh tentang itu? Di dunia ini, selalu ada metode kultivasi yang mendalam dan misterius. Berani memasuki reinkarnasi sendirian bukanlah hal yang mustahil. Ketua sekte, leluhur pedang sekte pedang Roar sangat kuat. Dia akan sulit dihadapi. Bagaimana kalau kita hindari ketajamannya terlebih dahulu? Kekuatan dari satu serangan pedang itu, mengingatnya masih membuat saya merinding. Melawan Lin Yu, apakah kita benar-benar punya peluang untuk menang? Bahkan jika itu adalah patriark leluhur pedang di masa jayanya, aku tidak akan takut padanya. Apalagi, sekarang dia telah menjadi leluhur pedang yang fana, memintaku untuk menghindari ketajamannya. Konyol. Tidak peduli. Ini adalah racun tingkat atas. Milik sekte persatuan bahagiaku. Bubuk pelunak tulang 5 aroma. Bahkan jika dia adalah leluhur pedang, dia tidak bisa melawannya. Malam ini, kau harus mencari cara untuk sebisa mungkin melemahkan kekuatan leluhur pedang. Bagus. Setelah kompetisi akbar besok, 7 sekte besar terhadap sekte pedang rock akan melancarkan serangan umum. Zhang Ming, kemana kau lari? Semua murid bersiap untuk bertempur. Dan kau satu-satunya yang hilang? Guru sudah lama mencarimu. Aku pergi membeli dupa untuk leluhur pedang. Benar, aku membeli dupa untuk leluhur pedang. Dupa. Pertempuran besar adalah besok. Aku khawatir leluhur tidak akan beristirahat dengan baik. Jadi aku melakukan perjalanan ke pavilion harta karun langka dan membeli sebatang dupa penenang. Dupa ini memiliki efek memfokuskan pikiran dan menenangkan jiwa. Kau sudah bekerja keras. Itu perhatian darimu. Itu bukan masalah. Hanya jika Anda beristirahat dengan baik, barulah besok Anda bisa melindungi sekte pedang roh kita. Leluhur pedang, biarkan aku menyalakannya untukmu. Besok sekte akan memimpin 7 sekte besar untuk mengapung kita. Sekarang Anda telah diracuni oleh bubuk pelunak tulang 5 rempah milik leluhur Sungai Darat. Sekte pedang roh ditakdirkan untuk kehancuran besok. Dupa ini. Untungnya aku pintar. Aku meminum penawarnya sebelumnya. Anda akhirnya menyadarinya. Sayang sekali. Anda menyadarinya terlalu terlambat. Bahkan jika Anda adalah pedang dari sekte pedang roh. Baunya cukup enak. Apa? Bukankah ini bau wazi? Ya ampun. Sejak aku naik gunung, aku belum merokok lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang bahkan, jika aku adalah leluhur pedang dari sekte pedang roh, lalu. Bahkan jika adalah leluhur pedang dari sekte pedang roh, Anda tetap tidak akan bisa meletakkannya. Apakah baunya benar-benar seenak itu? Kemarilah. Ciumlah. Anak muda benar-benar memiliki kesehatan yang baik. Langsung tertidur seketika. Itu tidak mungkin. Bukankah Putra Suci mengatakan bahwa bahkan leluhur pedang di hadapan bubuk pelunak tulang 5 rempah ini sama sekali tidak bisa bertahan 10 tarikan napas? Mengapa dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa? Untungnya leluhur Sungai Darat sangat cerdik. Dia sudah mengantisipasi situasi ini sejak lama dan memberiku artefak suci.
Aku menolak untuk mempercayainya sekarang. Mari leluhur pedang, hisaplah sedikit benda kuat ini. Ya Tuhan. Ini barang bagus. Leluhur, lihat betapa baiknya aku padamu. Cepat coba rasanya. Ini adalah asap pengecoh roh kelas atas. Ketika leluhur Sungai Darah menemukannya, fenomena aneh muncul di langit. Beberapa karakter besar muncul di langit. Satu batang asap setiap hari. Dan Anda akan mencapai surga barat lebih awal. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan asap pengecoh roh ini. Leluhur pedang, ada apa? Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Apa yang harus aku lakukan? Mungkinkah dia menyadari sesuatu? Aku tahu sekarang, rasa ritual. Rasa ritual. Benar, itu adalah rasa ritual. Tunggu sebentar. Kemarilah, pakaikan pakaian ini padaku. Ayo. Apa yang baru saja kuajarkan padamu? Apakah kau mengingat semuanya? Aku mengingat semuanya. Anda berani menggetakku seperti ini. Aku akan menanggungnya. Aku akan lihat apa yang akan Anda lakukan besok. Setelah Anda selesai menghisap batang ini. Leluhur pedang, silakan cicipi ini. Kau melakukannya dengan cukup baik. Bukankah itu memberikan rasa upacara? Ada apa leluhur? Aku punya asap tapi aku tidak akan menghirupnya. Aku hanya bermain-main. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah. Hanya bercanda. Pergi urus urusanmu. Kau tidak perlu tinggal bersamaku lagi. Meskipun melalui banyak kesulitan, aku akhirnya berhasil menipunya. Hisaplah, hisaplah. Besok pagi-pagi, aku akan lihat apa yang akan Anda lakukan. Naskah yang mengerikan ini. Dan ini adalah akhir romansa yang tragis. Leluhur pedang menderita racun aneh. Li Ruohan dan Ling Jiayao dipermalukan. Menjadi mainan dan wadah kultivasi milik Sekte Persatuan Bahagia. Sutradara ini benar-benar kejam. Demi memancing air mata, membuatku berpura-pura diracuni. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunjukkan kemampuan aktingku. Salam Perizion. Kompetisi agung akan segera dimulai. Hari ini aku datang untuk mencari leluhur pedang. Untuk membahas cara menghadapi musuh. Mencari leluhur pedang. Mungkin leluhur pedang sekarang sudah lama diracuni sampai mati. Sekte Pedang Road, tunggu saja untuk mati. Aku juga di sini atas perintah ketua sekte untuk mengundang leluhur pedang. Mari kita pergi bersama. Asap ini. Gawat. Itu asap beracun. Pasti, kemarin 7 sekte besar. Diam-diam menyusup, berniat membunuh leluhur pedang. Cepat, ikuti aku untuk menyelamatkan leluhur pedang. Dengan jumlah asap sebesar ini, meski abadi kau tetap mati diracun. Masih mencoba menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Tidak mungkin. Racun dalam asap ini terlalu kuat. Anda tidak bisa pergi. Setelah leluhur pedang meninggal, Anda akan menjadi kekuatan tempur utama. Kita sama sekali tidak boleh ada masalah lagi. Tidak. Aku tak bisa diam melihat leluhur pedang celaka. Minggir. The film was translated and narrated by M Media. Leluhur pedang. Aku telah diracuni. Kekuatan spiritualku saat ini sedang terkuras habis. Mengenai kompetisi akbar, aku mengandalkan kalian semua. Leluhur pedang belum mati. Tapi melihat keadaannya saat ini, itu hampir sama dengan mati. Sepertinya, kehancuran Sekte Pedang Road sudah ditetapkan.
Leluhur pedang, apa yang terjadi pada mereka? Mereka hirup asap rokok pasif semalam. Dan tersedak. Mengapa aku tidur di luar? Aku tidur nyenyak sekali. Guru, leluhur pedang. Apakah Anda telah diracuni? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Pasti karena asap beracun ini. Itu seharusnya tidak benar. Jika ada masalah dengan asap beracun ini, mengapa kakak senior Ruohan dan aku baik-baik saja? Mungkin karena asap beracun ini agak tidak biasa. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin rentan seseorang terhadap racun. Yang kultivasi rendah tak terpengaruh. Sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki ini. Sekte-sekte lain akan segera tiba. Sekarang, sulit kerahkan energi spiritual. Khawatir sulit bertahan lawan musuh kini. Leluhur pedang. Aku masih di sini. Aku bersumpah untuk mati, membela sekte. Dan aku juga. Maha Guru mohon tenang. Selama waktu ini, dengan bimbingan Anda, mereka pasti bukan lawan kita. Bagus. Saya mengandalkan kalian semua. Saya tidak menyangka mereka berdua dapat mendalami peran begitu cepat. Jangan khawatir. Aku tak biarkan kalian mati sia-sia. Saya pasti akan meminta sutradara terlebih dahulu untuk memberi kalian lebih banyak waktu tayang. Sekte Pedang Roh. Keluarlah dan hadapi kematianmu. Mereka di sini. Leluhur tua Sumaidara akhirnya tiba. Beberapa hari terakhir ini, penghinaan yang ditimpakan Sekte Pedang Roh padaku akan kubalas semuanya. Kompetisi Sekte Agung sudah dimulai. Sekte Pedang Roh bersikap angkuh sekali. Tahu betul bahwa aku leluhur tua Sungai Darat akan datang. Kalian tak berani keluar sambutku. Bukankah ini kompetisi sekte agung? Beraninya kalian melanggar sekte pedang rohku? Sudah sampai pada saat ini, mengapa kau masih mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Hari ini Sekte Persatuan Bahagiaku datang tepat untuk memusnahkan kalian. Jika Sekte Pedang Roh kalian dikalahkan, para pria akan dikirim ke Tungku Naga untuk menambang batu roh. Para wanita akan dikirim ke Sekte Persatuan Bahagiaku untuk dijadikan tungku kultivasi. Selain itu, kalian dikeluarkan dari 8 sekte abadi. Kompetisi sebelumnya tidak memiliki aturan seperti itu. Sekte Pedang Roh kalian selalu berada di peringkat terakhir. Dan sekarang hanya tersisa seorang leluhur pedang yang fana. Jika kalian masih dianggap setara dengan kami, bukankah itu akan menodai reputasi 8 sekte abadi? Mengapa tidak? Serahkan plakat kalian lebih awal untuk menyelamatkan diri dari rasa malu. Tepat sekali. Dunia kultivasi kuat memangsa lemah. Tanpa kekuatan, dimusnahkan adalah kejadian yang normal. Apakah kau dengar itu? Aturanku adalah aturan. Katamu murid perempuan Sekte Pedang Roh kalian masing-masing memiliki wajah yang begitu cantik. Mengapa kalian harus berpegang teguh pada sekte yang tidak berguna? Mengapa tidak datang ke sekte kami dan melayani orang tua ini? Orang tua ini bisa menjamin hidupmu hari ini. Kau tidak boleh bertindak terlalu jauh. Sekte Pedang Roh memang telah merosot. Biarkan leluhur pedang fana teracuni berkuasa. Lihat wajahnya mulai menghitam. Kekuatan spiritualnya tidak stabil. Aku khawatir dia telah diracuni oleh Sekte Persatuan Bahagia. Orang-orang ini cukup pandai menambah drama. Tapi dibandingkan dengan kemampuan akting saya, mereka masih jauh tertinggal. Apakah saya diracun atau tidak itu tidak relevan. Apakah kau mengerti aturan kompetisi akbar? Jika kau punya kemampuan, temui saya di atas panggung. Sebuah tantangan hidup mati. Jika Sekte Pedang Roh kalah, para pria menjadi budak. Wanita akan digunakan sebagai alat untuk kultivasi. Leluhur pedang, mohon pulihkan diri Anda dulu. Biarkan para murid yang maju. Baiklah. Tapi putaran berikutnya, kau harus membiarkan saya menanganinya secara pribadi. Reinkarnasi leluhur pedang. Kurasa dia adalah reinkarnasi orang bodoh. Lihatlah keadaannya sekarang. Mungkin tak bisa genggam pedang mantap. Dia sepenuhnya bergantung pada wanita untuk dukungan. Tetua Wang, bawahanmu ada di sini. Kau akan bertarung di pertandingan pertama. Biarkan Sekte Pedang Roh melihat kesenjangan kekuatan. Biarkan ku maju dulu dan kalah sekali. Untuk menghancurkan moral Sekte Pedang Roh kalian, mari kita lihat bagaimana kalian bisa melawan Sekte Persatuan Bahagiaku.
Aku akan maju. Leluhur pedang, biarkan aku maju. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik, kalau begitu kau duluan. Jangan khawatir, aku jamin aku akan kalah. Aku akan menemuimu dalam pertempuran. Sepertinya anak ini Xiangming berencana untuk sengaja kalah dari kita, untuk merusak moral Sekte Pedang Roh secara parah. Tidak buruk. Ayo, Adik seperguruanku, meskipun ranah kultivasinya masih rendah, tetapi semua murid Sekte Pedang Roh kita, semuanya dari leluhur pedang, mempelajari teknik kultivasi yang tangguh. Dia belum tentu kalah. Sebelumnya, aku benar-benar buta dan bodoh memikirkannya sekarang. Postur ini sebenarnya secara diam-diam sesuai dengan dao surgawi. Ini benar-benar teknik tertinggi. ayo, selama kau memukulku, aku hanya akan berbaring di tanah, dan kemudian mengakui kekalahan. Tak bergerak, sepertinya dia sudah menyerah sepenuhnya. Sangat bagus, benar-benar layak menjadi pilar Sekte Persatuan Bahagiaku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang bahwa Sekte Pedang Roh telah merosot kekuatan ini? Apakah ini sesuatu yang bisa dilepaskan oleh murid kecil? Postur macam apa itu? Kekuatan yang meletus. Tak disangka bahkan Tetua Wang dari Sekte Persatuan Bahagia tidak bisa menahan rumor dari luar bahwa leluhur pedang Sekte Pedang Roh telah dari reinkarnasi kembali. Itu tidak mungkin, benarkan? Leluhur tua, kapan dia mempelajari teknik kultivasi dengan kekuatan yang begitu besar? Sepertinya dia sudah mengkhianati kita. Beraninya dia membantu Sekte Pedang Roh menghadapi kita. Bajingan tercela ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak berniat menang. Ini buruk. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan tidak akan bisa kembali ke sekte. Tidak mungkin. Aku harus kalah. Aku tidak bisa menggunakan teknik kultivasi yang diajarkan Lin Yu padaku lagi. Ini buruk. Tak bisa tahan, tak bisa hindar. Aku akan mati di sini. Tidak. Ini tidak sakit. Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku salah menyalahkannya barusan? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Tetua Wang ini benar-benar sekuat itu? Sepertinya dia punya kemampuan nyata. Tampaknya pilar Sekte Persatuan Bahagiaku belum mengkhianati kita. Apa yang terjadi barusan hanyalah kecelakaan. Hanya ini kekuatan Sekte Pedang Roh. Namun kau menyombongkan diri tanpa malu, menyuruhku berlutut dan memohon belas kasihan. Sungguh memalukan. Jika semua orang di sektemu memiliki tingkat kekuatan ini, sebaiknya kau menyerah sekarang. Beraninya kau meremehkanku. Aku akan melawanmu sampai mati. Apa kau melewatkan makan siang? Monster macam apa dia? Sudah jelas bahwa adik seperguruan pakai seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Sungguh membosankan. Terlalu lemah. Kau tidak memenuhi syarat telapak penciptaan langit matahari. Leluhur pedang, mereka terlalu kuat. Aku sudah menggunakan semua kekuatanku. Tetapi, aku masih bukan tandingan mereka. 7 sekte besar penuh dengan master tersembunyi. Mengapa kita tidak menyerah saja? Siapa lagi? Tetua Wang ini, meskipun sombong, kekuatannya benar-benar hebat. Jiang Ming dianggap yang terbaik di antara generasi muda sekte kita. Tapi bahkan dia berakhir seperti ini. Bahkan jika itu aku mungkin tidak bisa melawannya. Leluhur pedang, apa yang harus kita lakukan? Hanya dengan kekuatan sebesar ini. Namun kau berani menyombongkan diri bahwa aku harus berlutut dan memohon belas kasihan. Sungguh tidak menarik. Tidak ada seorang pun yang mampu bertarung. Aku juga di sini. Kau pasti adalah saintis dari Sekte Pedang Roh, Li Ruohan. Bagaimana jika aku? Aku sudah lama mendengar bahwa kau memiliki kecantikan yang menumbangkan dunia, menyerupai peri surgawi. Melihatmu hari ini, kau memang luar biasa dan menonjol. Setelah menghancurkan Sekte Pedang Rohmu hari ini, setelah leluhur tua dan putra suci selesai menikmati dirimu, orang tua ini juga ingin mencoba rasamu. Kau mencari mati. Lihat pedang saintas. Tidak ada yang istimewa. Ruohan, cepat menyingkir. Itu adalah panji pemakan jiwa, dimurnikan dari tulang dan mayat. 10.000 kultivator wanita. Guru berkata bahwa kejahatan tidak dapat mengalahkan kebenaran. Leluhur tua. Aku kalah. Sampang. Itu terlalu kejam. Jadi dia mati. Putra suci. Bawahanmu ada di sini.
Kau akan melawan pertempuran ini. Jangan mengecewakanku. Ya. Bukankah pelajaran terakhir? Sudah cukup bagimu. Terakhir kali aku ceroboh. Hari ini aku memegang artefak dewa leluhur tua. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menang sekarang. Pedang Iblis. Dunia bawah pelahap darah. Ini. Apakah kau siap untuk menjadi kuali leluhur tua Sungai Darah? Dunia bawah pemakan darah. Pedang macam apa itu? Ini adalah pedang iblis yang oleh leluhur tua Sungai Darah disempurnakan saat itu menggunakan jiwa-jiwa pendendam dari 100.000 kultivator. Bahkan memegangnya akan menyebabkan kultivasi seseorang melonjak 100 kali lipat. Leluhur pedang berkata, "Penjahat, mati karena terlalu banyak bicara." Leluhur pedang. Sekarang, dia menderita racun aneh. Dia mungkin bahkan tidak akan bertahan hari ini. Seekor semut mencoba menghentikan kereta perang. Sekarang energi iblis telah memasuki tubuhnya. Aku takut, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tampaknya, sekte pedang roh ditakdirkan untuk dihancurkan hari ini. Sutradara riasan racun ini terlalu realistis. Untungnya saya tahu mereka sedang syuting adegan. Kalau tidak saya benar-benar akan berpikir, dia akan segera mati. Jangan pernah berpikir untuk menindas kakak seniorku. Bahkan jika leluhur pedang tidak bisa bertindak, sekte pedang roh masih memilikiku. Jia Yao. Apakah sekte pedang roh sekarang? Hanya dua gadis muda jaga benteng. Di mana leluhur pedang? Kenapa dia bahkan tidak berani mengeluarkan satu suara pun? Leluhur pedang apa? Kurasa dia jelas adalah kura-kura pedang. Itu lebih cocok. Leluhur pedang, luka racun Anda belum sembuh. Naik ke sana hanya mencari mati. Jika bukan karena fakta bahwa naskahnya sudah diatur sebelumnya, bagaimana mungkin saya membiarkan kalian para ikan teri memanjat di atas kepala saya leluhur pedang? Leluhur pedang, kau hanya bersembunyi di belakang, menonton pertunjukan bukan? Bagaimana kalau aku membantumu membawanya ke sini untuk mati bersama? Apakah leluhur pedang mengencingi dirinya sendiri karena ketakutan? Dia bahkan tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri. Leluhur pedang, pedang-pedang dari sekolah pedang rohmu, sama lunaknya dengan dirimu. Leluhur pedang, lihat, muridmu yang terlatih dengan baik sebentar lagi akan menjadi wadah kultivasiku. Tuan leluhur pedang, mohon Tuan leluhur pedang ambil tindakan. Benar Tuan leluhur pedang, jika dia berani bertindak, dia pasti sudah keluar lebih awal. Aku takut racun itu telah membuatnya bahkan tidak bisa berdiri tegak. Leluhur pedang, jika kau berlutut sekarang dan bersujud 3 kali padaku, aku bisa membiarkan mayat mereka itu dan memberimu pil transformasi roh ini. Aku bahkan bisa membiarkanmu tetap tinggal sebagai penyapu, anak suruhan. Cepat dan bersujud. Tidakkah kau lihat muridmu akan segera mati? Leluhur pedang. Leluhur pedang. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Dasar bodoh kurang ajar, beraninya kau. Sekte pedang roh akhirnya bersedia membiarkan orang tua bangka ini muncul. Darah hitam ini sangat panas. Sutradara darah efek khusus macam apa ini? Ini bisa membakar lubang di jubah. Peri Zion. Kurasa dia nenek tua Zion. Bahkan leluhur pedang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah kau datang ke sini untuk mencari mati? Hanya dengan dirimu, kau masih ingin membalikkan keadaan. Hari ini sekolah pedang roh harus dihancurkan. Jika kau berlutut sekarang dan menjilat sepatuku, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk menjadi wadah kultivasi. Kau sedang bermimpi. Bagaimana? Apakah kau masih berpikir leluhur pedangmu
bisa melindungimu. Leluhur pedang. Kau lihat sekarang bukan? Inilah konsekuensi dari melindungimu. Sekarang, giliranmu. Kau berani. Leluhur pedang. Jangan biarkan mereka menghancurkan sekte. Ini bukan efek riasan. Ini nyata. Rohan, bangun. Rohan, penata rias. Di mana penata rias? Cepat oleskan darah palsunya. Sutradara, cepat teriak potong. Leluhur pedang. Rohan percaya padamu. Rohan. Rohan, Rohan. Aku akan melawanmu sampai mati. Jia Yao, ketua sekte, dan aku akan menahannya. Kau cepat bawa leluhur pedang dan pergi. Aku ingin tetap bersama kalian semua. Jangan khawatirkan kami. Kau pergi duluan. Kau adalah masa depan sekte pedang rod. Leluhur pedang. Sekte pedang rod. Dipercayakan kepadamu. Ini tidak benar. Ini bukan syuting. Leluhur pedangmu ini benar-benar idiot. Kematian sudah dekat. Namun dia masih berfantasi bahwa semuanya palsu. Leluhur pedang yang terhormat. Benar-benar paksa diri masuk reinkarnasi. Untuk menyempurnakan niat pedang saya harus memaksakan diri masuk reinkarnasi, menggunakan tubuh fana sebagai tungku. Tapi yakinlah, setelah reinkarnasi, saya secara alami akan kembali. Untuk melindungi sekte. Jadi, ini bukan syuting. Saya benar-benar leluhur pedang. The film was translated Sayang and sekali. narrated by Awalnya M aku ingin Media. membawanya kembali dan bersenang-senang dengannya. Namun, itu tidak masalah. Mayat juga berfungsi sama baiknya. Sekarang aku akan lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Ini adalah yang legendaris. Niat pedang naga Phoenix. Leluhur pedang benar-benar menggunakan hati pedangnya sebagai harga dan menyelamatkan Rohan. Leluhur pedang. Racunmu. Mustahil. Bukankah dia sudah diracun? Racun. Saya hanya berpura-pura untuk kalian para bodoh. Leluhur pedang. Bukankah aku sudah mati? Jika saya tidak mengizinkanmu mati, kau dilarang mati. Sungguh berani. Kau berani membunuh putra suciku. Saya sudah lama menunggumu. Bukankah kau sudah diracun? Tidak mungkin. Racun leluhur. Apakah itu benar-benar dinetralkan? Apakah kau berbicara tentang saya? Leluhur pedang. Apa yang Anda lakukan? Siapa bilang saya benar-benar diracun? Sempurna. Menyelamatkanku dari kesulitan hidup ini.
Harus cari kalian di mana-mana. Murid Sekte Pedang Roll, dengar perintahku. Sekte Persatuan Bahagia bersalah padaku. Leluhur pedang. Dia benar-benar kembali melalui reinkarnasi. Tepat sekali. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan datang kalau begitu. Sekte Persatuan Bahagia sudah dihancurkan. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian ingin terus bertarung? Tanda tangan dokumen penyerahan diri. Leluhur pedang, ampuni hidup kami. Kami buta dan bodoh. Salah percaya fitnah Sekte Persatuan Bahagia. Aku akan segera mengeluarkan perintah agar sekte menarik pasukannya. Tiap tahun bayar upeti ke Sekte Pedang Roll dengan batu urat roh. Leluhur pedang, kami telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Mulai sekarang, Sekte Pedang Roh hanya akan mengikuti kepemimpinan Anda. 7 sekte utama telah menandatangani dokumen penyerahan. Bayar upati 30% dari urat roh. Pendapatan dipakai demi manfaat murid. Dan membangun 10 tempat latihan lagi. Rohan. Ikut saya ke Balai Leluhur Pedang. Ya, apa ini? Ini properti dari sutradara untukku. Ini memungkinkan saya menjelajahi 4 lautan. Untuk film berikutnya, apakah kau ingin memerankan pasangan Dao saya? Sutradara. Lin Yu menghilang selama 3 bulan. Dan sekarang kau memutuskan untuk kembali. Tidakkah kau lihat? Pemeran utama Priya selesai syuting adegan terakhir. Sutradara, jika saya memberitahumu bahwa saya benar-benar pergi berkultivasi keabadian, apakah kau akan percaya? Tentu. Jika kau benar-benar bisa terbang, aku akan berinvestasi dalam sequel untukmu. Kau sendiri yang mengatakan itu. Aku mengatakannya. Pengawas naskah. Tali kawat kami, bukankah sudah disimpan? Ya, Direktur. Itu sudah disimpan. Dia benar-benar tahu terbang di atas pedang. Saya tidak hanya bisa terbang di atas pedang. Lihat, apakah kau melihat awan itu? Kru perlu merekam adegan hujan. Saya akan memberimu langsung. Hujan buatan. Kau benar-benar berakting hingga menjadi dewa pedang. Tidak, aku. Saya masih seorang aktor. Akting adalah hasrat seumur hidup saya. Tapi sekarang, saya mungkin penyedia efek khusus termahal dalam sejarah. Tuan Leluhur Pedang, sequelnya. Bisakah kita menandatangani perjanjian kerahasiaan? Lihatlah pengambilan gambar terbang ini. Bisakah kita merekamnya secara praktis? Ya, dalam naskah aslinya, Leluhur Pedang naik di awal. Kita tidak perlu layar hijau lagi. Saya akan terbang langsung agar kalian lihat. Namun, aku punya satu syarat. Saat syuting di masa depan, jangan gunakan darah palsu. Sangat sulit dicuci jika terciprat ke jubah Taois. Bagus, dipahami Tuan Leluhur Pedang. Siapkan untuk Tuan Leluhur Pedang. Jubah Taois yang terbuat dari kertas emas asli, dipadukan dengan jumbai pedang berlian. Baiklah, Dia sudah pergi. Di mana dia? Lihat cepat. Dia benar-benar naik ke langit.